Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Bu Guru doakan semoga kalian selalu sehat ya. Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan Bu Guru dalam mata pelajaran Matematika kelas 9 semester ganjil. Materi yang akan disampaikan masih tetap bab 1, perpangkatan dan bentuk akar. Masih bersama saya, Ibu Siti Rohani. Untuk materi yang akan disampaikan adalah materi pertemuan kedua atau part 2. Jadi video pembelajaran yang dibuat Bu Guru ini adalah video pembelajaran kedua yang akan membahas tentang subbab 1.2 perkalian pada perpangkatan. Kalau untuk 1.1 ya, tentang bilangan berpangkat, konsep bilangan berpangkat dan notasi perpangkatan sudah kita bahas pertemuan pertama kemarin. Jadi kita fokus untuk pertemuan kedua, kita belajar tentang perkalian pada perpangkatan. Sebelumnya, Bu Guru sampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Diharapkan setelah kalian mempelajari tentang perkalian pada perpangkatan, siswa dapat menyederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan menggunakan sifat-sifat perpangkatan. Jadi kalian nanti banyak belajar tentang sifat-sifat perpangkatan dan menyederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan. Oke. Yuk kita mulai materi tentang perkalian pada perpangkatan. Yang punya buku paket atau buku siswa, silahkan dilihat bukunya. Kita masuk materi kegiatan 1. Kegiatan 1 dengan materi mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Kita akan mencari sifat yang akan terbentuk jika kita mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Jadi ada dua bilangan yang memiliki pangkat dan memiliki basis yang sama, tapi pangkat yang berbeda dikalikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati tabel di bawah ini. Saya mulai dari baris yang pertama ini ya. Kita bahas, kita amati baris yang pertama. Ini ada 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Operasi perkalian pada perpangkatannya 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Jika kita uraikan dalam operasi perkalian, 3 pangkat 2 ini kita tulis menjadi 3 kali 3. 3 pangkat 3 kita bisa tulis dalam bentuk perkaliannya 3 kali 3 kali 3. Oke. Maka kita bisa menuliskan dalam bentuk perpangkatan dari operasi perkalian ini menjadi 3 pangkat 5. Kenapa kok 3 pangkat 5? Karena 3-nya ini dikalikan berulang sebanyak 5 kali. Oke. Lanjut untuk tabel yang kedua, perhatikan ini ya anak-anak. Negatif 3 pangkat 2 kali negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 2 kalau kita uraikan dalam operasi perkalian menjadi negatif 3 kali negatif 3. Yang negatif 3 pangkat 3 kalau kita uraikan dalam bentuk perkalian menjadi negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Maka kita bisa tuliskan dalam bilangan berpangkat menjadi negatif 3 pangkat 5. Selanjutnya kita amati lagi yang tabel ketiga ini.
Y pangkat 5 variabel ya kali Y pangkat 2. Y pangkat 5 jika kita uraikan dalam operasi perkalian jadi Y kali Y kali Y kali Y kali Z. Y pangkat 2 kita uraikan juga Y kali Y. Maka kita bisa tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat atau perpangkatan menjadi Y pangkat 7. Harus diamati. Kira-kira apa yang bisa kita amati? Ini 2, ini 3 tadi ya, menjadi 5, 3 pangkat 5, basisnya sama. Ini 2, ini 3, pangkatnya menjadi 5. Y pangkat 5, Y pangkat 2, ini pangkatnya 7. Gimana? Sudah menemukan formulanya, rumusnya anak-anak? Sekarang kita mencoba ya. Ayo kita mencoba. Dari tabel ini silahkan diisi. Masih menggunakan cara yang sudah barusan diterangkan sama Bu Guru. Kita mulai dari 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2. Kalau dituliskan dalam operasi perkalian menjadi, ya betul, 6 kali 6 kali 6 yang 6 pangkat 3. 6 pangkat 2 nya juga 6 kali 6. Maka kalau dituliskan dalam perpangkatan menjadi 6 pangkat 5. Sekarang kita lanjut. 4,2 pangkat 2 kali 4,2 pangkat 3 menjadi 4,2 kali 4,2 kali 4,2 kali 4,2 kali 4,2 menjadi 4,2 pangkat 5. Selanjutnya dicoba lagi 7 pangkat kali 7 pangkat 2. Jika dioperasi perkalian menjadi 7 kali 7 kali 7 kali 7. Ini yang 7 pangkat 4. Sampai ini ya, 4 kali 7 pangkat 2 menjadi 7 kali 7. Maka jika ditulis dalam perpangkatan menjadi 7 pangkat 6. Saya yakin kalian lebih bisa memahami ya. Baiklah, silakan kalian lanjutkan untuk mengisi tabel di bawah ini ya. Nah, ini dicoba ditulis di buku tugasnya. Ini jadi nomor 1, ini jadi nomor 2. Kerjakan. Nah, dari yang sudah dijelaskan oleh Bu Guru, dari mengamati tabel dan mencoba tadi, kalian bisa simpulkan bahwa operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama, basisnya harus sama tadi ya, dapat disederhanakan sebagai berikut. Kalau kita buat dalam bentuk umum A, ini juga A, basis yang sama. Ini A pangkat M, ini A pangkat M, maka A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini nanti kalau kalian sudah mencoba ya, 1/3 pangkat 2 kali 1/3 pangkat 3. Kalau kita tuliskan hasil langsungnya di perpangkatan, nanti tinggal dicocokkan 1/3 karena basisnya sudah sama. Pangkat berapa kira-kira? 2 ditambah 3, berarti pangkat 5. Pintar sekali. Silakan. Apakah betul jawaban kalian? Untuk yang ini silahkan dikerjakan ya. Nanti jawabannya silahkan dikirim ke Bu Guru, bisa lewat WA atau lewat
Google Classroom untuk matematika. Anak-anakku, masih semangat ya? Kita lanjutkan lagi untuk kegiatan 2. Masih dalam perkalian pada perpangkatan, kita akan membahas sifat berikutnya, yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Kita akan menemukan sifat yang bagaimana ya? Memangkatkan suatu perpangkatan. Kita perhatikan tabel. Ayo kita amati tabel di bawah ini ya. Kita mulai dari baris yang pertama. 4 pangkat 2. Ini kan ada bilangan berpangkat 4 pangkat 2, ada kurung buka, kurung tutup, dipangkatkan lagi 3. Jadi yang dipangkatkan itu 4 pangkat 2, dipangkatkan lagi 3. Kalau kita tulis dalam bentuk perkalian berulang, berarti 4 pangkat 2 ini akan kita kalikan berulang 4 pangkat 2 sebanyak 3. Sama dengan kita uraikan lagi yang 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 ini artinya 4 kali 4. 4 pangkat 2 yang ini juga artinya 4 kali 4. 4 pangkat 2 ini juga 4 kali 4. Kalau kita hilangkan kurungnya, ya, artinya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Kalau ditulis dalam bentuk perpangkatan menjadi 4 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 pangkat 6. Bisa anak-anak? Selanjutnya 4 pangkat 3. Ini bilangan berpangkatnya 4 pangkat 3, dipangkatkan lagi 2. Kita tuliskan dalam bentuk perkalian berulang 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 nya dikalikan berulang sebanyak 2 kali. Kita uraikan dalam bentuk perkalian 4 pangkat 3 menjadi 4 kali 4 kali 4. 4 pangkat 3 juga diuraikan 4 kali 4 kali 4. Kita tuliskan, kita lepas kurungnya menjadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan menjadi 4 pangkat 6. Ternyata ini sama ya, 4 pangkat 6. Ini juga 4 pangkat 6. Ini kita lanjutkan. Oke. Ini S pangkat 4 dipangkatkan lagi 2, berarti S pangkat 4 dikalikan lagi dengan S pangkat 4. Kita uraikan S pangkat 4 itu artinya S kali S kali S kali S kali S pangkat 4 juga kita uraikan S kali S kali S kali S kali S kali S. S nya ada berapa? Kalau dikalikan berulang ini S nya ada 8. Maka kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan menjadi S pangkat 8. Yang sekarang ini S pangkat 2 dipangkatkan 4. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk perkalian berulang, berarti S pangkat 2 dikalikan sebanyak 4 kali. Kita tulis S kali 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 S. Jadi S nya sebanyak dikalikan berulang. Yuk diamati, ini di pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, ini pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, ini pangkat 4 dipangkatkan lagi 2, ini pangkat 2 dipangkatkan lagi 4, 2 3 jadi 6, 3 2 jadi 6 pangkat, 4 2 jadi 8, 2 4 jadi 8. Yuk, bisa belum mengambil kesimpulan? Kira-kira ada kesimpulan apa ya bentuk umum dari atau sifat dari memangkatkan suatu perpangkatan? Anak-anak, tadi kalian sudah mencoba mengamati ya dari bilangan perpangkatan, dari bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Sekarang waktunya kalian untuk mencoba mengisi tabel ini. Jadi nanti kerjakan lagi
ditulis di buku tugas. Jadi ini yang kedua, tadi nomor 1, nomor 2 ya. Ini dilanjutkan lagi, kerjakan di buku tugasnya. Nanti kalau sudah selesai, kirim foto, bisa lewat WA pribadi Bu Guru atau lewat GC untuk kelas matematika ya. Oke, akhirnya nanti kalau kamu sudah mengerjakan ini, kita bisa menyimpulkan bentuk umum bahwa jika ada bilangan berpangkat, misalkan A pangkat M dipangkatkan N, itu dapat diubah menjadi perpangkatan A pangkat M kali N. A pangkat M kali N. Tadi sudah kita buktikan, ya kan? Saya coba ini aja. Nanti kalau kalian betul mengerjakan ini, kalau ada 7 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3 ini ya, maka kita bisa tulis 7-nya, basisnya 7, pangkatnya tinggal dikalikan 4 kali 3, maka akan kalian temukan setelah, tapi ini kalian coba dulu ya dalam bentuk perkalian berulangnya, apakah betul 7 pangkat 12. Jadi 12 dari mana? Dari 4 kali 3. Jadi akan berlaku sifat bilangan perpangkatan dari bilangan berpangkat A pangkat N dipangkatkan N itu adalah A pangkat M kali N. Kita lanjutkan kegiatan 3 ya anak-anak. Kegiatan 3 itu memangkatkan suatu perkalian bilangan. Kita akan cari sifatnya. Ini kita mulai dari baris yang pertama, 2 kali 3. Ini kan perkalian dari suatu bilangan, 2 bilangan dipangkatkan lagi 3. Kalau kita tuliskan dalam bentuk perkalian berulang menjadi 2 kali 3 ini dikalikan berulang sebanyak 3 kali. 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Kita tuliskan, kita jabarkan lagi menjadi 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3, yang duanya kita kumpulkan jadi 1 menjadi 2 kali 2 kali 2, yang 3-nya menjadi 3 kali 3 kali 3. Kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kita amati lagi perkalian yang dipangkatkan. 2 kali 5 dipangkatkan 4, berarti 2 kali 5 akan kita kalikan berulang. 2 kali 5 2 kali 5 2 kali 5 sebanyak 4 kali. Kita uraikan lagi, 2 kali 5 kali 2 kali 5 kali 2 kali 5 kali 2 kali 5, duanya kita kumpulkan, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5-nya kita kumpulkan juga, 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kalau kita tuliskan dalam bentuk perpangkatan menjadi 2 pangkat 4 di 5 pangkat 4. Sekarang B kali Y pangkat 2. Ini kalau kita secara langsung menggunakan perpangkatan tanpa melewati bentuk perkalian berulang, B kali Y pangkat 2, ini akan kita tulis bentuk perpangkatannya menjadi B pangkat 2 ya, kali Y pangkat 2. Ini untuk perkalian berulang. Nah, kita sudah menemukan formula ya, menemukan sifatnya ternyata untuk memangkatkan suatu perkalian bilangan ini. Karena tadi kalian sudah mengamati anak-anak tabel perkalian dari bilangan. Nah, sekarang kalian coba untuk melengkapi tabel di bawah ini. Kalian coba kerjakan dari ini ya, 7 kali 9 pangkat 3, 13 kali 7 pangkat 5.
Oh, ini Bu Guru beri contoh dulu yang nomor 1 ya. Seperti tadi, kalau kita tuliskan dalam bentuk perkalian berulang ini, ya 7 kali 9-nya dikalikan berulang lagi dengan 7 kali 9 dengan 7 kali 9. Boleh langsung ditulis begini, dikelompokkan. 7 kali 7 kali 7. Tuh. Kali 9 kali 9 kali 9 juga. Ini kan ada 3. Maka kalau ditulis dalam bentuk perpangkatan menjadi 7 pangkat 3 kali 9 pangkat 3. Oke, untuk tabel berikutnya bisa kalian kerjakan ya. Ini insya Allah gampang untuk menemukan, supaya kalian lebih paham untuk menemukan tadi perkalian perpangkatan dari bilangan perkalian, dari perkalian bilangan. Maka jika kalian sudah mengerjakan, kalian akan menemukan sifat bahwa secara umum bentuk dari perkalian bilangan yang dipangkatkan tadi, A kali B pangkat N, itu dapat diubah menjadi A pangkat N kali B pangkat, seperti ini tadi guru. 7 kali 9 pangkat 3 itu bisa langsung kita tulis nanti menjadi 7 pangkat 3 kali 9 pangkat 3. Tapi untuk mengisi tabel ini diisi lengkap ya, seperti contoh ini. Ya, ini adalah sifat dari perkalian pada perpangkatan untuk perpangkatan dari suatu perkalian. Ini yang ketiga, sifat yang ketiga. Kita sudah sampai sifat yang ketiga. Anak-anak, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tentang perkalian pada perpangkatan, kita bisa buat kesimpulan ya. Untuk hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama memiliki sifat perkalian dalam perpangkatan A pangkat N kali A pangkat M itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi untuk contoh soalnya seperti ini, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu sama dengan, karena memiliki basis yang sama, bisa kita tulis 3 pangkat 2 tambah 3, berarti 3 pangkat 5. Untuk yang kedua, hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Kita temukan sifat dari pemangkatan pada perpangkatan A pangkat N dipangkatkan lagi M itu sama dengan A pangkat M kali N, atau bisa ditulis AMN itu A pangkat M kali N. Contohnya 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 itu bisa kita tulis dengan sifat perpangkatan ini menjadi 3 pangkat 2 kali 3, hasilnya sama dengan 3 pangkat 6. Oke, yang ketiga, hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan memiliki sifat ya, sifat perpangkatan dari perkalian bilangan A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Contoh 2 kali 3 pangkat 3 sesuai dengan sifat dari perpangkatan ini tadi, bisa kita tulis hasilnya menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Gimana anak-anak? Paham ya? Insya Allah bisa dimengerti ya. Mana anak-anak? Insya Allah bisa ya memahami materi yang sudah kita pelajari bersama, perkalian pada perpangkatan. Tetap semangat dan selalu semangat. Silakan dikerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan Bu Guru.
Bu Guru tunggu untuk dikumpulkan, bisa difoto langsung dikirim ke WA atau ke Google Classroom kelas matematika. Oke. Bu Guru akhiri ya, semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.